Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie, dimana pada kesempatan kali ini Fast Movie akan melanjutkan part kelima dari series Better Call Saul. Di episode sebelumnya, diketahui bahwa Mike berniat untuk membunuh Hector Salamanca. Namun usahanya itu ternyata gagal karena Mike mendapatkan peringatan dari seorang anonim. Di sisi lain, Jimmy secara tak sadar mengakui kesalahan atas tindakan pemalsuan karena merasa Kimlah orang yang pantas mendapatkan klien Mesa Verde. Di mana saat pengakuannya itu, Chuck ternyata diam-diam merekam semua pembicaraannya. Apakah yang akan Chuck lakukan dengan rekaman tersebut? Akankah ia akan balik menyerang adiknya sendiri? Untuk tahu jawabannya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. I'm a lawyer, not a criminal. Better call Saul. Begitu Jimmy keluar dari rumah kakaknya, ia langsung menuju ke kantor yang baru saja ia sewa bersama Kim. Saat ini Jimmy memang belum menyadari jika pengakuannya tadi telah direkam oleh kakaknya. Hanya saja setelah perdebatannya tadi, Jimmy memiliki firasat yang kurang menyenangkan. Sementara di tempat berbeda, Chuck memperlihatkan bukti rekaman itu kepada Howard, yang mana bukti itu cukup membuat Howard percaya apabila kesalahan berkas itu memang dilakukan oleh Jimmy. Dalam perbincangan mereka, Chuck ternyata berniat untuk menuntut Jimmy atas tindakan sabotase dan juga pemalsuan. Dalam kacamata Howard sendiri, ia merasa jika bukti rekaman itu tak akan cukup kuat untuk mendakwanya. Jimmy bisa saja mengundang ahli audio untuk mengatakan kalau rekaman itu bukanlah suara aslinya. Namun Chuck ternyata telah menyimpan rencana lain yang mungkin saja bisa memberatkan tuntutan kepada Jimmy. Di sisi lain, setelah Mike mendapatkan peringatan dari anonim, tentu saja Mike langsung pergi dari tempat tersebut. Di mana Mike langsung menuju ke sebuah bengkel mobil dan mulai membongkar mobilnya untuk mencari pelacak GPS yang mungkin saja menempel di mobilnya. Setelah seharian membongkar mobilnya, Mike akhirnya menemukan pelacak itu yang tersimpan di dalam tutup tangki. Berdasarkan penemuannya itu, Mike kemudian mengecek tangki mobil utamanya. Dan memang benar, seluruh kendaraan miliknya telah terpasang pelacak GPS. Ia kemudian mencatat kode pelacak itu dan kembali menaruh pelacak itu, supaya si anonim gak curiga kalau sebenarnya Mike tahu mereka tengah mengawasinya. Mike kemudian menghubungi Dr. Caldera untuk meminta bantuannya mencarikan perangkat dan pelacak yang identik dengan yang dia temukan. Singkat cerita, begitu Mike mendapatkan barang tersebut, Mike mulai mempelajari sendiri bagaimana sistem pelacak itu bekerja. Jadi sistem pelacak itu dilengkapi baterai di dalamnya, dimana jika baterai itu dilepas, maka perangkat tak akan mampu memonitoring di mana pelacak itu ditempelkan. Dengan informasi itulah, Mike mengambil pelacak yang dipasang di dalam mobil pribadinya. Ia berusaha menguras daya perangkat asing tersebut dengan harapan siapapun yang menanamnya akan kembali untuk menggantinya dengan alat yang baru. Sepanjang malam Mike terus menunggu di depan ruang tamunya. Dan seperti yang diharapkan, sebuah mobil misterius terlihat berhenti di depan rumahnya untuk mengganti alat pelacak itu dengan alat yang baru. Mike diam-diam mengikuti pengemudi mobil itu mengelilingi kota Albuquerque. Di sana Mike sempat melihat kalau pria dalam mobil itu sempat berhenti di beberapa lokasi untuk mengambil sejumlah uang. Setelah sepanjang malam Mike melakukan pemantauan secara intens. Ia melihat kalau akhir perjalanan pria itu berhenti ketika ia sampai pada sebuah restoran. Restoran itu bernama Los Polos Hermanos. Dari sini Mike dapat menyimpulkan kalau kegiatan yang dilakukan pria itu merupakan pola drop and pick up.
sebuah kegiatan yang sangat umum dilakukan oleh para pelaku bisnis obat-obatan terlarang. Sementara di tempat berbeda, asisten pribadi Chuck yang saat itu tengah menyuplai bahan kebutuhan sehari-harinya sepertinya tak sengaja menemukan rekaman pengakuan Jimmy. You did not hear that. Tentu saja Chuck marah dengan sikap lancang tersebut. Ia kemudian memerintahnya untuk tak membocorkan kepada siapapun perihal adanya rekaman itu. Karena merasa kecolongan akan bukti rekamannya, Chuck yang tak ingin mengambil resiko untuk mengamankan barang bukti itu sampai menyewa jasa bodyguard pribadi. Padahal saat itu Jimmy juga masih belum mengetahui akan rekaman tersebut, karena saat ini ia tengah disibukkan dengan proses rekrutmen asisten pribadinya. Setelah melakukan wawancara dengan salah satu pelamar, Jimmy merasa yakin kalau Francesca adalah orang yang tepat untuk pekerjaan ini, di mana Jimmy langsung memintanya untuk bekerja di hari ini juga. Dengan pengalamannya sebagai petugas kecamatan, Francesca ternyata juga cukup lihai untuk berbicara dengan para klien Jimmy, yang notabene sudah lanjut usia. Offices of Jimmy McGill, please hold. Folksy. It is? Oh, what's her name? Dan salah satu klien Jimmy yang menelepon pada saat itu ialah Mike, di mana ia meminta bantuan Jimmy untuk melakukan pengamatan ke dalam sebuah restoran. Jadi tugas Jimmy kali ini adalah menyamar sebagai pelanggan di restoran Los Pollos Hermanos, di mana sekitar 10 menit di jam sarapan, nanti akan ada seorang pria yang mengendarai mobil berwarna hijau dan membawa tas ransel. Tugas Jimmy ialah mengawasi pria itu dan memastikan dengan siapa ia menukar tas tersebut. Setelah beberapa menit berada di dalam restoran, akhirnya Jimmy menemukan pria dengan ciri-ciri yang sama persis seperti apa yang Mike katakan. Jimmy tentu mulai mengawasi setiap tindak tanduk pria tersebut, di mana selama pengawasan itu, Jimmy sama sekali tak melihat adanya tindakan penukaran barang. Ia kemudian menceritakan semua pengawasnya tadi di hadapan Mike, yang tentu saja apa yang Jimmy katakan ini semakin membuatnya kebingungan. Setelah menuntaskan tugasnya, Jimmy pun langsung pergi. Sementara Mike tetap berada di tempat ini, sembari tetap mengawasi restoran tersebut. Beberapa jam setelah itu, Mike menemukan kendaraan yang menurutnya sangat mencurigakan keluar dari restoran. Ia pun lekas membuntuti mobil itu untuk mencari informasi lebih dalam. Sementara di sisi lain, kini asisten pribadi Chuck terlihat tengah berada di depan firma baru milik Jimmy. Ia meminta Kim untuk segera menemuinya dan berbicara empat mata dengannya di dalam mobil. Jadi asisten pribadi Chuck yang bernama Ernesto ini tengah mengalami konflik batin dari dalam hatinya. Ia ingin melakukan tindakan yang benar untuk memperingatkan Jimmy, tapi di sisi lain, ia juga tak berani melawan perintah bosnya. Itulah kenapa Ernesto mengundang Kim kemari, guna ia jadikan sebagai penengah dalam proses pemindahan informasi alias gibah. Akhirnya Kim mengetahui dari Ernesto bahwa Chuck telah merekam pengakuan Jimmy atas tindakan pemalsuan file Mesa Verde. Fakta ini tentu saja membuat Jimmy kesal dengan sikap saudaranya sendiri. Ia tak mengira kalau Chuck sampai hati ingin memenjarakan adik semata wayangnya. Di saat bersamaan, Howard saat ini mulai mengeluhkan biaya jasa bodyguard yang dibebankan pada keuangan perusahaan. Menurutnya Chuck terlalu banyak menghamburkan dana perusahaan, karena terbukti sampai 1 minggu ini, ia tak mendapatkan serangan dari pihak manapun. Baru saja Howard melakukan komplain, dari luar Jimmy mulai memekik-mekik sembari menggedor-gedor pintu dengan sangat keras. Belum sempat membukakan pintu, Jimmy langsung mendobrak dan masuk ke dalam untuk mencari rekaman itu. Setelah mendapatkannya, Jimmy lalu menghancurkan barang bukti itu sembari mengucapkan kata-kata ancaman. Nahasnya perilaku Jimmy ini disaksikan oleh Howard dan juga si bodyguard, yang tentu saja perilaku Jimmy barusan bisa Chuck gunakan untuk mendakwanya. Tak lama setelah tindakan brutal itu, Jimmy langsung digiring menuju kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Memang cukup ironi kalau melihat seorang penegak hukum seperti Jimmy ini harus dimasukkan ke dalam sel bersama orang yang dulunya sering Jimmy bela. Namun sebagai warga negara yang baik, tentu saja Jimmy harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kim yang memang saat itu belum mengetahui nasib Jimmy ini, tentu saja melakukan aktivitas seperti hari-hari biasanya. Hingga ketika ia akan masuk ke kantor, ternyata di sana Ernesto lebih dulu mencegatnya. Ernesto bilang kalau saat ini Jimmy ditahan di kantor polisi. Kim tentu saja langsung menghadiri sidang perdana yang Jimmy lakukan dengan berinisiatif menjadi perwakilan hukumnya. Hanya saja saat itu Jimmy merasa tak perlu bantuannya.
dan lebih memilih untuk mewakili dirinya sendiri. Your Honor, if I may, I'll be representing myself. Your Honor, may I have a moment to speak with my client? Sounds like he's not your client. Dalam sidang pertamanya itu, Jimmy mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan yang dilayangkan. Jaksa pimpinan kemudian menerima dalih tersebut, sehingga Jimmy diwajibkan untuk membayar uang jaminan. Setelah selesai melakukan sidang pertamanya, Jimmy kemudian menjelaskan semua yang terjadi, sampai pada akhirnya ia harus ditahan. Jimmy mengatakan kalau lebih baik Kim fokus saja pada Mesa Verde, sementara dia akan melakukan pertarungan hukumnya sendiri, demi membuktikan kalau sebenarnya dia sama sekali tak bersalah. Salah satu asisten jaksa dalam kasus Jimmy saat ini terlihat berkunjung ke rumah Chuck untuk membahas kasus tersebut. Ia menjelaskan kalau dia akan menahan Jimmy dengan standar yang lebih tinggi sebagai pengacara dan memperlakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas perintah dari Chuck, asisten jaksa bersedia untuk memberikan tawaran pengalihan pratuntutan kepada Jimmy. Jimmy kemudian mulai membicarakan tawaran asisten jaksa itu bersama dengan Kim. Jimmy memberitahu kalau dia dapat menghindari hukuman penjara, namun harus mengakui pembobolan kejahatannya, dan dia harus menyerahkan pengakuannya itu ke Asosiasi Pengacara New Mexico. Yang mana kemungkinan besar, lisensi hukum Jimmy sebagai pengacara akan dicabut. Chuck ternyata sama sekali tak berniat untuk memenjarakan Jimmy. Ia hanya ingin kalau Jimmy mencari pekerjaan selain sebagai praktisi hukum. Jimmy yang saat itu masih bersikeras untuk melawan saudaranya sendirian, langsung diyakinkan oleh Kim supaya untuk kali ini saja ia diizinkan untuk membantunya. Sementara di sisi lain, Mike mulai kehilangan jejak saat tengah membuntuti seseorang. Ia kemudian turun dari mobil untuk mengambil sebuah telepon genggam yang tergeletak di tengah jalan. Begitu Mike mengambilnya, kebetulan telepon tersebut mendapatkan telepon dari seseorang. Ia mengatakan kalau seseorang yang selama ini Mike cari ingin segera bertemu dengannya. Tak berselang lama, dua mobil dari arah berlawanan mulai mendekat ke arahnya. Dan seseorang yang memperingatkan Mike di padang pasir itu adalah seorang pria bernama Gustavo Fring. Kalau kalian pernah nonton series Breaking Bad, tentunya kalian tak akan asing lagi dengan tokoh ini. Seorang pengusaha restoran cepat saji yang juga merupakan anggota kartel di New Mexico. Ketika Mike mengangkat catatan dari mobil lamanya, Gus dengan tenang menjelaskan bahwa dia punya alasan untuk menjaga Hector tetap hidup. Namun ketika Gus mengisyaratkan bahwa sabotase yang Mike lakukan untuk merusak jalur penyelundupan Hector dapat berlanjut, Mike menyimpulkan bahwa Gus adalah saingan Hector. Karena memiliki tujuan yang sama, mereka kemudian bersepakat untuk saling bekerja satu sama lain untuk meruntuhkan bisnis Salamanca. Mike memulai aksinya dengan membeli satu paket kokain dari salah satu partner Gustavo. Ia kemudian memasukkan serbuk kokain itu ke dalam sepatu bekas. Yang sepatu itu lalu Mike sangkutkan ke bagian kabel listrik. Yang mana di lokasi inilah dia akan menunggu untuk menyergap truk Hector dalam perjalanan menuju perbatasan. Mike menunggu perangkapnya itu di atas perbukitan dengan sniper yang siap ia gunakan ketika mangsanya tiba. Beberapa jam kemudian truk Hector akhirnya melintas dan berhenti tepat di bawah gantungan sepatu. Jadi pengemudi itu berhenti di lokasi ini untuk menyimpan senjata mereka sebelum akhirnya mereka melewati perbatasan. Alih-alih menembak mereka, Mike malah menembakkan beberapa tembakan tiruan ke udara. Mike beberapa kali melakukan tembakan itu sampai membuat dua pengemudi ini mengira kalau suara itu berasal dari tembakan pemburu. Mereka mulai acuh dengan suara tembakan dan langsung menyelesaikan tugas mereka secepatnya. Saat truk pergi, Mike melakukan satu tembakan terakhir ke sepatu Cats yang akhirnya menumpahkan kokain tanpa disadari ke bagian belakang kendaraan. Begitu truk sampai ke wilayah perbatasan, seperti prosedur di negara-negara lain, sebelum diizinkan masuk, truk itu lebih dulu mendapatkan pengecekan dari satuan kepolisian. Dan seperti yang kalian lihat, anjing pelacak itu berhasil mengendus serbuk kokain yang tercacar di truk bagian belakang. Alhasil dua sopir itu langsung diamankan. Akibat serangan Mike terhadap truk milik Hector, ia kini tak lagi memiliki sarana untuk menyelundupkan narkoba melintasi perbatasan Meksiko. Berhubung Hector masih menyimpan dendam pada Gus Fring, Hector dan anak buahnya memasuki restoran Los Polos Hermanos pada siang hari, sembari mengancam seluruh karyawan beserta semua pelanggan yang ada di sana. Gus saat itu memang tak ada di restoran, karena tengah melakukan kegiatan sponsorship ke beberapa satuan kepolisian. Begitu ia mendapatkan kabar dari para karyawannya, Gus beberapa saat kemudian mendatangi restorannya untuk memeriksa apa yang terjadi.
di mana di sana tampak seluruh karyawan sangat ketakutan dengan intimidasi dari para anak buah Hector. Demi meminimalisir kecurigaan terhadap para karyawannya, Gus meminta mereka semua untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Gus lalu menemui Hector yang saat itu sudah menunggunya di ruangan kantor. Jadi kedatangan Hector kemari ingin menggunakan operasi gas untuk menyelundupkan obat-obatan miliknya mulai dari sekarang. Meski saat itu Gus merasa keberatan karena memang truk ayamnya tak lagi memiliki ruang untuk membawa produk tambahan. Namun Hector tetap memerintahnya untuk mencarikan ruang untuk membawa obat-obatan miliknya. Berkat usaha Mike dalam menghancurkan jalur distribusi milik Hector, melalui anak buahnya Gus mencoba memberinya uang sebagai biaya imbal jasa. Namun entah kenapa Mike saat itu menolak untuk menerima uang tersebut. Tak lama kemudian Gus menghampirinya untuk berbicara empat mata bersamanya. Dalam percakapan itu Gus mencoba mempertanyakan kenapa Mike mengembalikan pembayaran yang telah mereka berdua setujui. Di sini Mike menjawab kalau dia melakukan operasi itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan karena perintah darinya. Dari sini sepertinya Gus mulai senang dengan karakter beserta kecerdasan yang Mike miliki. Ia pun menjanjikan kalau di masa depan nanti, mungkin mereka berdua bisa bekerja sama. Sebelum Gus pergi, ia menjelaskan alasan yang sebenarnya kenapa ia melarangnya untuk menembak Hector. Dengan nada penuh kebencian, Gus mengatakan kalau menembak kepalanya akan terlalu manusiawi. Beralih ke Kim dan Jimmy yang saat ini tengah berusaha melakukan segala cara demi memenangkan persidangan. Strategi pertama yang mereka lakukan adalah dengan memperkerjakan Mike supaya ia menyamar sebagai seorang tukang, di mana kebetulan saat itu Chuck memang tengah lagi mencari tukang untuk memperbaiki pintu rumahnya yang kemarin dirusak oleh Jimmy. Dalam penyamarannya ini, tugas Mike yang sebenarnya hanyalah untuk memotret interior rumah guna mendokumentasikan kondisi kehidupan aneh yang selama ini dijalani oleh Chuck. Setelah melakukan tugasnya dengan rapi, Mike kemudian memberikan foto itu kepada Jimmy. Di sana Mike juga memberikan kontak seseorang yang nantinya sangat berguna untuk melancarkan aksinya, di mana orang tersebut adalah Dr. Caldera. Kedatangan Jimmy kemari untuk meminta supaya Caldera mencarikan seseorang yang memiliki keahlian tingkat tinggi dalam hal mengutil. I need highly skilled, high-end, discreet. I got just the guy then. Beberapa hari kemudian jadwal persidangan kasus Jimmy mulai digelar. Kedua belah pihak tampak sangat bersiap untuk melakukan proses persidangan di hadapan Asosiasi Pengacara New Mexico. Keadaan tampaknya tidak berjalan baik bagi Jimmy ketika rekaman itu diputar di hadapan para panitia. Karena kalau didengar, secara keseluruhan memang Jimmy sangat mungkin dianggap telah merusak bukti pengacara lain secara sengaja. Seksi selanjutnya, seluruh peserta sidang diminta untuk mengumpulkan benda elektronik mereka. Karena sebentar lagi Chuck akan segera masuk ke ruang persidangan. Ketika Chuck berjalan menuju ruang sidang, di tengah jalan Chuck tak sengaja ditabrak oleh seseorang, di mana pria itu merupakan seruan Jimmy. Ketika memasuki ruang sidang, di sana Chuck lebih dulu disumpah untuk mengatakan kebenaran ketika menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan itu meliputi kronologis penyerangan yang Jimmy lakukan dan juga mengenai riwayat penyakitnya. Chuck mengklaim bahwa dirinya mengidap penyakit elektromagnetik hypersensitif, semacam alergi terhadap gelombang elektromagnetik. Meski penyakitnya ini tanpa diagnosa dari dokter, Chuck ternyata telah menyiapkan jawaban yang sangat meyakinkan terkait kondisinya saat ini. No doctor has ever diagnosed you. HIV wasn't known as the cause until 83. These things take time to unravel, even for doctors. Dalam persidangan itu, Jimmy ternyata diam-diam mengundang mantan istri Chuck untuk datang. Chuck merasa yakin jika taktik Jimmy ini dilakukan untuk mengguncang emosinya. Meski begitu, Chuck masih tetap bisa tenang ketika menjawab pertanyaan dari Jimmy saat dalam proses pemeriksaan silang terhadap rekaman tersebut. Dalam beberapa kesempatan, Jimmy sengaja menanyakan kembali apakah saat ini Chuck merasakan adanya suatu getaran listrik. Ketika Chuck menjawab dengan yakin apabila ia tak merasakan apapun, Jimmy kemudian meminta Chuck untuk mengambil sesuatu dari dalam kantongnya. Could you reach into your breast pocket and tell me what's there? Jimmy mengungkapkan bahwa Chuck telah membawa baterai ponsel berisi daya penuh yang dipasang oleh Yul selama persidangan berlangsung. Seluruh peserta sidang tentu saja ricuh karena kesaksian Chuck tentang penyakitnya ternyata terbantahkan, di mana hal ini menunjukkan apabila penyakit yang Chuck derita
bukanlah penyakit fisik melainkan penyakit mental. No, it's a trick. It has Enough is enough. I submit that Mr. McGill's mental illness is a non-issue. Kondisi ini memicu omelan secara tiba-tiba, di mana Chuck mulai melampiaskan semua rasa frustasinya tentang Jimmy dan bagaimana dia seharusnya tidak pernah mencoba membantunya. Away from the fact that the I am defendant... not crazy! No, he orchestrated it. Jimmy. Chuck terlambat menyadari bahwa ledakan itu telah mengejutkan seluruh ruang sidang, termasuk seluruh panitia. I apologize. I lost my train of thought.